Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-155, masih dengan sidang revisi yang ke-7, menghadirkan dua judul cerpen, Musyawarah Keluarga Kunyuk dan Anakku Merah. Satu karya Uyung Nuha dan yang kedua karya Iis Taulida. Mari kita bersama-sama menyimak perbincangan ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Cerpen Anakku Merah ini terinspirasi dari kisah nyata ketika waktu itu saya bekerja di LSM Pertamina, menemui seorang anak yang tidak bisa apa-apa, bahkan untuk pegang sendok aja sebenarnya ini nggak bisa. Tapi ibunya tuh menaruh begitu banyak harapan ke anak ini, kemudian bercerita bahwa ketika hamil, ibunya mengalami mimpi yang aneh, bertemu dengan seorang kakek-kakek di pinggir sungai. Kemudian bangun dari mimpinya itu, tiba-tiba dia merasa sakit perutnya, padahal tidak ada gangguan apapun di janinnya secara medis. Kemudian lahirlah anak ini yang waktu itu dia mungkin sekitar kelas 5 atau kelas 6 ya, waktu saya datang itu. Tapi masih tidak bisa apa-apa. Kemudian saya mencoba untuk memasukkan itu ke dalam cerpen. Tapi di sini Merah itu, si anak ini yang saya namai sebagai Merah, itu masih bisa beraktivitas. Jadi masih bisa sekolah, hanya saja memang dia mengalami keterlambatan ya dalam hal berpikir dan sebagainya gitu. Makanya di sini dia tidak pernah naik kelas, jadi kelas 1-nya aja sampai 3 tahun. Dari hasil revisi itu, Pak Hakim waktu itu menyarankan untuk membuat prolog apa yang menyebabkan si ibu ini apa yang menyebabkan anak ini lahir seperti itu. Pasti ada penyebabnya gitu. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuat prolog bahwa ibunya dulu juga disukai oleh jin atau makhluk halus. Di sini masih tidak jelas apa gitu. Mungkin nanti aku harus memastikan itu jin atau apa. Jin penjilat. Makhluk halusnya itu apa gitu. Mungkin lebih spesifik lagi, masih bingung di sini. Itu menyukai si ibunya, yang membuat ibunya ini yang awalnya menjadi anak yang disukai oleh banyak orang karena dia supel, karena dia cantik. Tiba-tiba saja setelah bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan, itu ibunya menjadi pemurung di waktu kecilnya, menjadi pemurung dan membuat dirinya itu seperti orang aneh yang mempunyai penampilan yang mungkin orang lain tuh jadi ilfil gitu, membuat dirinya jelek. Ternyata itu karena jin yang menyukainya itu tidak mau kalau dia disukai oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, si ibu ini sembuh dengan sendirinya setelah beberapa kali keluarganya mencoba untuk meminta bantuan pada orang pintar. Sembuh dengan sendirinya, berjalan normal semuanya hingga dia menikah dan punya anak merah ini. Ternyata ketika punya anak merah, gangguan itu datang lagi di merah. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini, dia suatu waktu seperti orang yang kesurupan, yang kadang-kadang berbicara sendiri, merayap ke dinding gitu. Kadang dia menghilang tiba-tiba ada di atap rumah warga, dan itu membuat gelisah
si Ibu Sumira, termasuk beberapa warga yang mencoba untuk meminta ganti rugi ya, atau meminta bahwa sebaiknya Merah ini dipasung saja gitu. Tetapi di sini ibunya bersikeras untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang normal dengan segala upayanya, dan di ending masih saya gantungkan juga karena masih belum kepikiran nih endingnya mau dibawa kemana. Armada. Iya, baik. Terima kasih Musyawarah Keluarga Kunyuk. Judul dari sidang sebelumnya, pengadilan teks sebelumnya, dan sampai sidang revisi kali ini tidak mengalami perubahan. Jadi masih tetap Musyawarah Keluarga Kunyuk. Tetapi jika ditengok lagi pada kesempatan malam hari ini, semuanya berubah total isinya. Dimulai dari paragraf pertama yang tadinya menyebutkan nama tokoh Ajeng Pratiwi, dari sebelumnya ada juga namanya gitu. Kemudian saya ganti menjadi Ajeng Pratiwi, dan sekarang itu hanya Sun namanya. Dan itu disebutkan di belakang menjelang akhir cerita. Nah, kemudian Sun. Ya, Sunda, bisa Sundari, bisa Sundal, bisa Sun, ya bebas Sun siapa saja, bisa Sun aku juga. Sunoto bisa. Gitu. Entah kenapa saya langsung serak gitu dengan tiba-tiba dengan nama itu gitu kan. Sun aku. Iya, kemudian ini. Kemudian ini kan ada tanda ini ya, ada tanda asterik 2 bintang 3-nya. Bintang 3-nya. Yang 1 2 3 4 ini juga semuanya berubah, yang awal-awal gitu, cerita menggambarkan bagaimana yang disebutkan oleh Pak Hakim sebelumnya itu isinya terlalu banyak curhatan, tolong dikurang-kurangi, begitu katanya. Saya mencoba dikurangi ya, bukan dikurang-kurangi ya, dikurangi gitu. Kemudian catatannya lagi mengumpat gitu kan, karena mungkin ketika pembuatannya pada proses yang awal-awal itu penuh dengan emosi dan baper gitu. Itu kemudian setelah itu bagaimana menempatkan sosok Mang Dayat, tokoh kunci yang diperankan oleh laki-laki tua bangka ini, itu yang sebelumnya tidak begitu intens dibahas pada cerpen yang lama. Nah, yang saat ini cerpen yang saat ini itu yang baru ini, yang sudah mengalami revisi ini, Mang Dayat mendapatkan porsi lebih gitu, dan sebagai tokoh kunci yang memegang seluruh kendali keluarga Sun dalam pembagian warisan yang sesungguhnya. Sebetulnya bukan dalam rangka membagi warisan secara adil gitu, tetapi misinya itu ingin mengambil seluruh warisan atas nama Sun ini, anak bungsu ini gitu kan, untuk mengatasnamakan kakak-kakaknya yang seolah-olah itu dibalut dengan kepedulian gitu, bahwa dibagi rata lagi, ini juga untuk kamu gitu. Dan sebelumnya juga seolah-olah Mang Dayatnya ini banyak menanam jasa gitu, karena mengurusi Sun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Kemudian ya di akhir Sun, Mang Dayat dan kakak-kakaknya ini
berada di dalam satu ruangan yang apa ya, kalau bisa dibilang yang mengarah pada judul ini gitu, musyawarahnya di situ. Meskipun sebetulnya tidak terjadi musyawarah, tetapi justru terjadi apa ya, penekanan, tekanan, intimidasi. Intimidasi. Ya, musyawarah ini kan dari sudut pandang aku ya gitu, diharapkannya gitu kan musyawarah, tetapi di belakangnya diikuti dengan keluarga kunyuk, artinya tidak terjadi sungguh-sungguh musyawarah mufakat di sana gitu, keluarga ini gitu. Dan yang terjadi adalah Sun terus dipaksa untuk menandatangani semacam surat perjanjian ulang lah, bahwa seluruh harta-harta yang menjadi hak miliknya itu di atas namakan kakaknya gitu loh. Kakaknya kamu ya? Kakaknya tetapi kakaknya yang kemudian itu kan di belakangan si kakaknya ini kan memiliki utang gitu loh kepada Mang Dayat. Yang Mang Dayat ini kan seolah-olah kayak yang mengurusi semua sebagai wali lah gitu, sebagai wali, tapi kemudian ya dia aslinya numpang-numpang juga gitu. Dia juga pengen menguasai harta kekayaan ini gitu. Ya, ini di endingnya saya agak memberikan bumbu sedikit gitu, bau-bau dupa begitu, meskipun ini juga ranahnya iis gitu kan, yang mistis, tapi ini hanya untuk memberikan efek saja bahwa Mang Dayat ini ya jangan main-main lah gitu dengan saya, Sun. Ayo tanda tangan. Anakku merah. Ya, saya mulai perubahan itu ada prolog yang menjelaskan sebab akibat. Paling yang saya baca ulang adalah paragraf 1, 2, 3, 4. Seseorang yang disukai jin itu bukan tidak bisa disembuhkan atau bukan tidak bisa diusir. Itu bisa. Bisa. Artinya banyak paranormal yang bisa melakukan itu. Tetapi juga kalau misalnya sembuh dengan sendirinya, itu sesuatu yang agak mustahil. Kalau sembuh dengan sendirinya, tiba-tiba dia pergi misalnya, kecuali dia menitis kepada anaknya. Kalau menitis mungkin, kalau dia hilang sebenarnya tidak, akan sangat sulit, karena biasanya jin yang menyukai itu dengan jenis kelamin yang sama, kemudian memiliki karakter atau watak yang mirip. Biasanya demikian. Jadi, mereka karena cenderung mellow, akhirnya mencari padanan, mencari persamaan. Yang suka ngelamun, gitu kan, yang suka sedih, itu biasanya ya didekati oleh mereka yang suka sedih pula, yang hidup yang di masa lalunya tragis lah misalnya, karena dia misalnya bisa jadi jin, bisa jadi korin tertentu yang menyukai manusia yang masih hidup dan memiliki kemiripan-kemiripan itu. Ya, saya baru mendengar ini, jikapun ada yang begitu sembuh dengan sendirinya, saya baru mendengar. Karena biasanya kayak gitu betah banget, kecuali memang diusir. Kalau diusir baru. Tetapi itu pun begini, kalau ketempelan, disukai tanpa sebab gitu, itu lebih mudah
untuk dihilangkan, untuk diusir. Beda lagi dengan orang sengaja ditempeli untuk menjaga dirinya, untuk menjaga orang itu beda lagi. Karena berkaitan dengan misalnya si orang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya, sering melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, ke arah mencelakakan diri lah. Jadi secara pribadi dia tidak punya kontrol, gitu loh. Maka ditempelkanlah si jin itu agar bisa menjaga dan mengerem beberapa hal, termasuk membantu dia dalam situasi darurat. Itu perbedaannya itu. Yang pertama itu lebih mudah untuk dihilangkan atau diusir, tapi kalau yang kedua itu karena disengajakan. Kalau disengajakan maka wadahnya terlebih dahulu. Jika hendak diusir pun wadahnya terlebih dahulu yang harus diberesi. Wadahnya itu, si orangnya itu. Baru kemudian ada semacam dialog, semacam kompromi dengan jin penjaganya, gitu, bahwa orang ini sudah benar-benar siap untuk mandiri, untuk hidup sebagaimana manusia biasa. Baru tuh, di situ ada perjanjian, ada apa. Dan alangkah akan lebih mudah lagi kalau orang yang orang yang menitipkan, yang menempelkan itu juga dihadirkan. Itu bisa. Sering kita dengar ada orang yang punyaan ya di tubuhnya, dia belajar ilmu apa semasa hidup, ketika meninggal sangat sulit. Ada cara yang bisa memudahkan. Justru dibacain Al-Quran nggak mempan. Itu. Ya apapun itu, mau susuk, mau ilmu apa, mau pegangan apa, gitu kan. Ada cara yang paling sangat simpel untuk memudahkan proses kematiannya. Caranya? Nanti kalau matinya susah. Tuh. Ya, ini yang pertama itu ya, yang saya persoalkan. Normal dengan sendirinya itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kalaupun iya benar, berarti saya baru kali ini mendengarnya. Mungkin gitu. menganggap normal. Itu pertama ya gitu ya. Kemudian ini soal logika. Ketika Sumirah bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mengatakan, aku yang akan menjaga anakmu. Itu ya. Satu, lagi-lagi ini kasus baru mungkin ya, jika memang benar itu kenyataannya. Karena biasanya anak yang didampingi oleh makhluk halus itu cenderung lebih tahu daripada yang lainnya. Dia seperti hiperaktif ya. Dia sering bicara sendiri, bahkan mungkin di dalam kelas juga sering tidak tertib, tetapi ketika menjawab soal dia selalu benar. Nilainya selalu 10 atau 100. Yang biasanya didampingi. Dia tetap aja ya, biasanya dia dibisikin. Nah, makanya yang jadi pertanyaan saya adalah, ini menjaga apa mengganggu? Melindungi apa mengganggu? Itu. Karena anak indigo kan yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Itu karena pertemanan mereka itulah akhirnya beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di dunia itu diberikan jalan untuk memudahkan, kasih tahu jawabannya ini, jawabannya itu. Biasanya begitu.
anak indigo atau mereka yang didampingi. Artinya tidak kemudian menjadi berbalik sama sekali bodoh atau mungkin idiot gitu loh. Tetapi lebih cerdas sebenarnya. Dia mudah dia cenderung tidak mau mendengar, tetapi ketika diberikan persoalan dia bisa menjawab. Itu. Maka pertanyaan saya adalah, ini menjaga atau justru mengganggu? Ya, melindungi atau mengganggu? Itu ya, jadi anak indigo tuh cenderung malah cepat ininya, akselerasinya cenderung cepat. Dia justru dalam keadaan tidur sekalipun bisa dibantu untuk menjawab persoalan-persoalan ujian. Itu persoalannya. Mau belajar, dia tinggal diem aja, pura-pura merem gitu. Dia dibisikin jawabannya A, C, D gitu kan. Itu bukan ngitung kancing. Enggak. Kali ini enggak gitu kan. Artinya ini dunia yang harus didalami kan gitu loh. Ada beberapa hal, ada beberapa peristiwa yang misalnya yang orang-orang biasa itu tidak paham gitu loh. Ya, itu diantaranya gitu. Kecuali memang ada kasus baru atau kasus yang belum saya pahami, belum saya ketahui, mungkin saja bisa terjadi gitu loh. Maka kembali, tetapi ini kan persoalannya persoalan logika ya. Ketika kakek itu mengatakan aku yang akan melindunginya, kenapa kemudian menghambat menghambat kecerdasan anak ini gitu loh. Kan akhir kan justru akan ini menjadi hiperaktif gitu anak ini sebenarnya, karena dia serba tahu, serba ingin tahu, serba dikasih tahu gitu loh. Akhirnya dia tidak puas dengan situasi yang stuck gitu loh. Dalam satu kelas ada 25 misalnya, 25 teman-temannya, itu dia menganggap bahwa yang lainnya tertinggal, justru bukan dia yang terlambat gitu loh. Kebalikannya gitu loh. Tetapi bisa, kalau mau dibikin begitu, maka mimpi inilah yang harus diubah, bukan yang akan melindunginya gitu. Aku yang akan menitis kepada anakmu karena kamu sudah melanggar, karena kamu sudah menikah dengan laki-laki. Nah, ini bisa jadi anaknya idiot. Jadi dia tidak sembuh dengan sendirinya, menitis kepada anaknya, melanjutkan gitu loh, karmanya, dendamnya gitu loh. Bukan reinkarnasi ya? Bukan, reinkarnasi itu kehidupan baru untuk menebus dosa di masa lalu. Itu reinkarnasi. Enggak. Ya ini justru kan mengganggu. Artinya dia menikah dengan laki-laki itu kan sesuatu yang tidak dikehendaki gitu loh. Artinya di situ ada proses kesulitan juga sebenarnya. Jadi tidak begitu mudah gitu loh. Tidak sembuh dengan sendirinya. Setelah diusahakan udah akhirnya terbebas. Tapi di mimpi ketika ini lahir, meteng gitu, mengandung, itu orang ini datang lagi. Kenapa? Dia nggak mau meninggalkan orang ini. Maka lahirlah, nanti dia akan melanjutkan pada anaknya. Tuh, dendam tuh sampai turun-temurun kan. Itu sebenarnya yang paling mungkin. Ini soal logika ininya ya. Sambungannya kayak gitu. Kemudian ya. Nah, ini kaitannya dengan biasanya anak yang ketika dititisi oleh makhluk halus itu kan, ini kecil sebenarnya, dia aman, dia ketika misalnya kena kasar sekalipun dia tidak berdarah. Superhero. Dia tidak berdarah karena yang bertindak bukan dia. Bukan sakit tapi tidak berdarah. Sakit tapi tidak berdarah. Busuk sekali. Iya, dia tidak berdarah.
Makanya kembali lagi, ini soal berdarah tidak berdarah itu kembali lagi ke awal tadi. Pertama, dia tidak sembuh dengan sendiri, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Dan kemudian ketika hamil itu si makhluk itu datang lagi, kemudian berjanji akan menitis kepada anaknya. Dan kalau mau memilih anaknya jadi terbelakang ya, itu caranya begitu. Dia menitis untuk melanjutkan karma, gitu, melanjutkan dendamnya. Kalau mau dibikin terbelakang, tapi kalau mau melindungi, maka dari awal juga sudah harus ada perbedaan, gitu loh. Karena awalnya dia disukai oleh makhluk halus, oleh jin, dan tidak mau orang ini menikah, itu kan segalanya dihambat, gitu loh. Ketika memaksa, misalnya dia bisa diusir, tapi dia bisa balik lagi karena ada pantangan yang dilanggar, misalnya. Akhirnya datanglah dalam mimpi, nanti diteruskan kepada anaknya. Kayak gitu. Maka kembali ke awalnya mau dibikin seperti apa? Tuh. Kalau awalnya buruk, kesananya tidak menjadi baik, akan tetap begitu. Kecuali awalnya biasa-biasa saja, gitu. Biasa-biasa saja. Atau si jin ini jenis kelaminnya sama, menitis kepada anaknya ya dengan kasus yang hampir sama pula. Tapi dia tidak ideal, tidak ada bahwa di depan ada persoalan, ada kompromi di situ. Dia mau keluar, mau pergi, tetapi dengan syarat apa? Kalau jenis kelaminnya sama, itu jauh lebih mudah mengurai logikanya. Gitu. Nah, kemudian ending masih kurang enak. Endingnya masih kurang enak. Ya harus diselesaikan endingnya. Itu bisa dipahami ya. Jadi runtutan ini kalau merugikan dari awal, maka dia sampai ini kan sampai akhir pun merugikan. Kalau merusak dari awal sampai akhir pun merusak. Dia tidak kemudian insaf gitu kan. Tidak ada itu gitu. Itu yang harus dikata ulang. Baik. Musyawarah keluarga kunyuk. Ini ya, saya juga melihat ada perubahan. Cuma ada beberapa rasa bahasa, rasa kalimat, termasuk struktur. Misalnya gini ya, tadi kebusukan sudah ya, kebusukan karya satu saja. Bersenang-senang bukan senang-senang. Kemudian meski sudah hafal dengan tabiat kalian, bapak dan ibu tidak pernah marah, mereka tetap ramah. Nah, ini Rima. bukan soal rima, tapi orang tua itu bukan ramah kepada anaknya, sayang. Itu soal apa ya? Umumnya pergaulan yang berlaku. Tetap sayang, bukan tetap ramah. Kalau tetap ramah itu kesannya orang lain. Itu kemudian penempatan kalimat. Disitulah letak perbedaan kalian dan aku. Itu saya pikir iya harus dipindahkan ke bawah. Ya, dipindahkan ke bawah. Karena nyambungnya dengan si aku yang sekolah. Iya kan? Dipindahkan ke bawah. Kemudian ada pertanyaan kan, bukankah kalian sendiri yang mengatakan bahwa sekolah hanya membuang-buang uang? Tanda tanya di situ. Bukankah? Itu kan kata tanya. Itu
kemudian di cermin itu, coba halaman kedua, harusnya dipisahkan di cermin atas. Oh iya. Mulai ngantuk. Kemudian ini paragraf ketiga di halaman kedua. Di belakangku Mang Layat diam-diam mengeluarkan kata-kata dan perlahan-lahan menghasut satu persatu kakak-kakakku. Apa bedanya kata-kata dan menghasut? Mengeluarkan jurus ularnya itu jauh lebih tepat. Di belakangku Mang Layat diam-diam mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan jurus ular dan perlahan menghasut situ. Tua bangka itu memang lebih monyet dari mbahnya monyet. Lidah beracunnya bersembunyi di balik mulut. Karena ular ya. Bukan tersembunyi, tapi bersembunyi karena disengajakan. Kalau tersembunyi itu sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Itu kemudian ya menjijikan kaknya dua. Apalagi sekarang musim kemarau, sawah kering dan tidak sedikit padi yang rusak. Padi yang rusak itu bukan pada musim kering, tapi pada musim hujan. Kalau di musim kering biasanya padi Panen. mati. Mati. Kalau rusak itu di musim hujan karena kebanjiran. Itu. Puso sama. Ini soal bagaimana membedakan musim kering dan musim hujan, musim kemarau dengan musim hujan. Efeknya apa? Efek dari musim hujan itu rusak karena air yang merendam atau banjir, rusaklah padi, batang padi. Tapi musim kering bukan rusak kecuali dirusak oleh tikus. Itu padi yang mati. Kalau mau masuk ke kemarau. Iya. Maka yang disebabkan di depannya. Kalau tidak pakai kemarau atau penghujan, rusak. Kenapa? Lebih baik puso. Bukan pakai F ya, pakai P. Puso aja. Kemudian Puso bukan bahasa jurnalistiknya. itu bahasa berita. Iya. Tapi itu pengetahuan umum. Kakak-kakakku memang kunyuk, senak saja memaksaku dan seterusnya. Di mana aku sekarang, tanya. Mengapa aku seperti berada di tengah-tengah kunyuk, lapar dan haus darah? Kenapa titik? Karena itu ada kata tanya di depan. Tatapan sinis mereka menusuk ke dalam retinaku. Nah, ini mengganggu ya. Tidak menarik. Tidak sinkron dengan strata sosial keluarga itu. Iya. Ya. Retina susuan. Ya. Kelas sosial keluarga itu tidak cocok dengan menggunakan kata retina. Tidak pas. Nah, kemudian mereka siap menyergapku kapan saja karena akulah juru selamat yang menggenggam ribuan pohon pisang dan karung-karung kacang. Untuk apa karung-karung kacang digenggam? Ini tuh kalau berkarung-karung kacang tanah, banyak. Berkarung-karung kacang tanah. Karena di sana ada ribuan pohon pisang. Ini tuh pengandaian sih. Dan berkarung-karung kacang tanah. Ya, kan punya kebun kacang. Punya. Iya, punya kebun pisang. Kalau karungnya doang ngapain? Gitu. Dan karung-karung kacang. Buat ngarungin pohon pisang. Iya. Buat ngarungin pohon pisang. Iya. Atau gimana maksudnya?
Karung-karung kacang. Iya. Dan berkarung-karung kacang tanah. Ada karung-karung kacang tanah itu tersimpan di gudang. Karung-karung kacang. Itu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ini soal ini nih. Aroma dupa sontak menusuk hidung. Ini perlu proses yang cukup lama. Iya, apa ya? Dupa itu berbeda dengan minyak misik. Mungkin Aroma misik itu jauh lebih mudah karena dia datang dan berangkat dari rumah sudah mengoleskannya. Oke? Kan belum. Kalau dupa kan ada bakar kayak lilin. Iya, pas di luar itu lagi. Wah, itu amatiran itu. Dia kan kelihatan. pemuja dukun, masa dadak bakar dupa di depan rumah orang. Aroma misik. Non alkohol. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu kumohon siapa saja tolong aku. Nah, siapa saja ini yang kemudian jadi turun derajatnya. Kenapa? Bapak Ibu kan sudah meninggal semua. Mereka jadi arwah roh. Ya, maksudnya sih Bapak Ibu siapa aja gitu. Kumohon, Bapak Ibu kumohon siapa saja setan gentayangan tolong aku. Artinya karena dia sudah panik. Itulah. Bapak ibunya disambat termasuk siapa saja. Tapi siapa saja yang dimaksud di sini ya harus sederajat. Sesuatu yang tidak terlihat juga. Kalau siapa saja nanti orang yang masih hidup juga bisa gitu loh. Iya, tapi konteksnya bukan ke sana sebenarnya. Nyari gitu. Kekuatan gaib, nyari kekuatan di luar yang terlihat kan. Bapak Ibu kumohon siapa saja setan gondruwo apa gitu. Tolong aku. Karena sudah kepepet. Itu. Karena siapa saja itu menjadi melemahkan. Karena status bapak dan ibunya sudah meninggal. Bukan kemudian ya siapa aja kan yang bisa nolong gitu, dimintain. Tetapi yang terasa di dalam hati si orang itu, si tokoh Sun ini, itu bukan manusia yang diharapkan bantuannya. Itulah. Tapi ada kekuatan gaib, kekuatan yang bisa menghalau mereka semua. Logikanya sederhana, kalau dia mengharap bantuan ke orang lain, manusia yang masih hidup, ini urusan keluarga loh, nggak bisa orang lain ikut campur. Itu maksudnya. Ada relevansi yang dia maksud adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak ada. Maka ketika siapa saja itu bisa jadi termasuk manusia yang masih hidup. Ini jadi turun, levelnya menjadi turun. Itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada komplain silakan. Siapa yang mau dikomplain? Tidak ada? Tidak. Biar mudah, biar Hanya cepat. Merasa wow, ini alurnya apakah sudah benar? Saya tidak membahas alur ya. Secara Dibanding yang lama, iya. ini lebih runtut, kan? Lebih runtut karena porsi tokohnya juga berubah. Isinya juga bukan sekadar curhatan umpatan. Ya masih banyak sih sebenarnya, tapi tidak sebanyak yang lalu. Iya, yang kemarin banyak. Ini karena brengsek itu nggak dihapus karena Yes. masih relevan gitu, saya pikir dengan sebelumnya gitu. Ya masih beraroma curhat sih sebenarnya. Tapi berbeda dengan yang lalu. Itu aja. Itu ya. Pikir cukup, kita sudahi. Demikian kawan-kawan di seluruh tanah air, perbincangan kami di Ngopi Rabu Malam yang ke-155 di sidang revisi yang ke-7 membahas cerpen musyawarah kunyuk. Musyawarah keluarga kunyuk
karya Uyung Nuha dan Anakku Merah karya Iis Taulida. Semoga ada manfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Kita akan berjumpa lagi di Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.